Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabia Dawiyah. Saya adalah mahasiswi Perbanas Institut Jakarta. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Dan di video kali ini juga, saya tidak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Brian Da Costa dan juga Rizky Kurniawan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi tersebut, saya akan membahas latar belakang dari materi teori etika dan pengambilan keputusan. Latar belakangnya itu adalah, kan pasti setiap kehidupan selalu dihadapkan pada sebuah pilihan dan harus membuat sebuah keputusan. Begitupun dengan profesi akuntan yang sering dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan. Sebagai seorang akuntan juga harus mampu bekerja sesuai dengan prinsip maupun aturan-aturan yang berlaku. Akuntan juga harus bertindak dengan etika yang baik dalam melaksanakan tugasnya di dunia pekerjaan. Ketika suatu permasalahan tertentu dihadapi oleh seorang akuntan profesional, akuntan juga harus dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Akuntan juga diharapkan dapat memberikan saran maupun rekomendasi atau solusi yang memecahkan permasalahan tersebut dengan hasil keputusan yang tidak merugikan maupun menguntungkan beberapa pihak. Namun, sebelum akuntan dapat menerapkan cara-cara tersebut, akuntan juga harus mengetahui teori-teori apa saja yang dapat mengambil sebuah keputusan bijak dengan etika yang baik. Dibutuhkan suatu pembahasan tentang teori-teori etika dan bagaimana mengembangkan sebuah kerangka keputusan menyeluruh yang praktis berdasarkan pada bagaimana tindakan yang diusulkan akan mempengaruhi pemangku kepentingan untuk membuat sebuah keputusan. Selanjutnya, rumusan masalah dari materi ini, yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan etika dan moral. Yang kedua itu bagaimana pendapat dari para ahli tentang enlight self-interest sebagai tindakan beretika. Yang ketiga itu apa saja teori yang menjelaskan tentang etika. Dan yang keempat itu bagaimana cara mengambil keputusan beretika. Tujuan dari materi ini, yang pertama itu mengetahui apa yang dimaksud tentang etika dan moral, yang kedua itu mengetahui pendapat dari para ahli tentang enlight self-interest sebagai tindakan beretika, yang ketiga itu mengetahui teori-teori yang menjelaskan tentang etika, dan yang keempat itu mengetahui cara mengambil keputusan beretika. Setelah mengetahui latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian, saya akan membahas inti dari materi ini. Yang pertama itu adalah etika dan moral. Menurut Brooks and Dunn, pada tahun 2012 menggunakan definisi dari Encyclopedia of Philosophy yang melihat etika dari 3 definisi, yaitu yang pertama adalah pola umum atau cara pandang kehidupan. Pola umum atau cara pandang kehidupan biasanya manusia memiliki cara pandang kehidupannya masing-masing. Dari cara pandang tersebut, maka akan terbentuklah sebuah etika. Etika yang berkaitan dengan definisi yang pertama adalah etika agama. Yang kedua ini adalah sekumpulan aturan perilaku atau kode moral. Nah, maksudnya ini, dari aturan-aturan perilaku atau kode moral dari lingkungan kita, maka akan terbentuklah suatu etika. Biasanya, etika yang berkaitan dengan definisi kedua ini adalah etika profesional dan perilaku tidak beretika. Selanjutnya, definisi ketiga yaitu pernyataan mengenai cara pandang kehidupan dan aturan perilaku. Dari definisi ketiga ini berkaitan dengan cabang filsafat. Jika definisi kedua dikaji lebih lanjut, maka menurut Encyclopedia of Philosophy, aturan perilaku atau kode moral ini memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama keyakinan tentang sifat manusia, yang kedua tentang keyakinan cita-cita tentang suatu yang baik atau berharga untuk dikejar atau dicapai, yang ketiga adalah aturan mengenai apa yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan, yang keempat motif yang mendorong kita untuk memilih tindakan yang benar atau yang salah.
selanjutnya adalah menurut Brooks and Dunn pada tahun 2012 terdapat 3 dasar mengapa manusia melakukan tindakan beretika, yaitu yang pertama karena agama. Agama kan pada dasarnya sudah mengatur atau memberikan petunjuk bagi seluruh tindakan manusia di dunia ini. Setiap agama pastinya mengajarkan moral yang menjadi pegangan bagi penganutnya dalam berperilaku. Nah, tindakan beretika ini muncul dari agama karena agama akan mengajarkan mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah mengenai hubungan dengan pihak lain. Manusia itu minimal tidak merugikan pihak lain dan yang terbaik adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Tindakan beretika yang berhubungan dengan pihak lain misalnya adalah seperti kita menolong dengan sesama, terus melakukan simpati, adanya kasih sayang, dan juga cinta yang ditunjukkan. Yang ketiga itu adalah persepsi tentang diri sendiri. Manusia itu pada dasarnya melakukan tindakan beretika untuk kepentingan dirinya sendiri atau self-interest. Manusia berupaya melakukan tindakan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah Brooks and Dunn membedakan antara mementingkan diri sendiri dengan egois. Jadi teman-teman, mementingkan diri sendiri dan egois itu berbeda. Egois itu adalah suatu tindakan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dengan tidak memperdulikan apakah tindakan tersebut merugikan pihak lain atau tidak. Yang kedua, kalau misalnya mementingkan diri sendiri itu adalah melakukan tindakan yang memberikan manfaat tapi tidak merugikan pihak lain. Inti materi yang akan dibahas yaitu yang kedua adalah mengenai in-light self-interest sebagai etika. Nah, jadi teman-teman ada 2 filsuf yang berargumentasi bahwa in-light self-interest ini merupakan dasar tindakan beretika. Yang pertama itu dari Thomas Hobbes dan yang kedua itu dari Adam Smith. Nah, menurut Thomas Hobbes, in-light self-interest itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan dasar untuk menjaga dan mempertahankan kehidupannya. Manusia juga memiliki orientasi yang jangka pendek. Untuk mempertahankan kehidupannya, manusia berupaya menguasai sumber daya dengan segala cara. Nah, dari perspektif Hobbes, masyarakat madani dapat dilihat sebagai kontak sukarelawan antara individu di mana setiap orang mengorbankan hak dan kebebasan individu mereka untuk mendapatkan perdamaian dan mempertahankan kehidupannya. Masyarakat secara sukarelawan membatasi kebebasannya untuk mendapatkan harmonisasi sosial. Dari pengertian tersebut, masyarakat itu disebut adalah masyarakat Leviathan. Nah, menurut Hobbes, self-interest itu mendorong terciptanya suatu kerjasama. Dan dari contoh masyarakat madani itu adalah merupakan contoh dari self-interest. Baik, selain dari Tom Hobbes, ada juga pemikiran yang sama yang datang dari seorang Adam Smith, di mana menurutnya self-interest ini mendorong terciptanya kerjasama ekonomi. Adam Smith memberikan sebuah contoh layaknya seorang pembeli dan juga penjual, di mana masing-masing dari mereka ini memiliki kepentingan pribadinya masing-masing, di mana pembeli ini ingin memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya dari pembeliannya, sedangkan dari seorang penjual ia ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dari penjualan mereka itu sendiri. Maka dari itu terbentuklah sebuah equilibrium ataupun harga tengah yang sama-sama mereka sepakati antara pembeli dan juga penjual. Baik, kita lanjutkan kepada bab teori-teori etika, di mana terdapat 4 teori. Yang pertama itu teori teleologi, yang kedua deontologi, yang ketiga justice and fairness, dan yang terakhir itu ada virtue ethics. Baik, langsung aja kita mulai kepada teori yang pertama, yaitu teori teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani yang disebut telos, artinya berarti akhir,
konsekuensi ataupun hasil akhir. Jadi teori ini mempelajari perilaku etika yang terkait dengan hasil ataupun konsekuensi dari keputusan beretika. Teori ini dikembangkan oleh filsuf-filsuf aliran empiris seperti John Locke, Jeremy Bentham, James Mill, dan John Mill yang berasal dari Inggris. Menurut mereka, teleologi ini merupakan suatu keputusan etika yang benar atau salah, tergantung apakah keputusan tersebut memberikan hasil yang positif ataupun negatif. Sebuah keputusan yang secara etika benar akan memberikan hasil yang positif, sedangkan keputusan yang salah akan memberikan keputusan dengan hasil yang negatif. Oke, kita lanjutkan pada teori deontologi. Teori ini berkaitan dengan tugas dan juga tanggung jawab seseorang. Maksudnya adalah teori ini mengevaluasi perilaku berdasarkan motivasi dari pengambil keputusan. Teori ini menjelaskan seperti kita bertindak bukan karena tindakan tersebut menghasilkan yang baik ataupun karena tindakan tersebut akan memberikan kesenangan untuk kita atau kebahagiaan, tapi teori ini menjelaskan semata-mata hanya untuk melaksanakan tugas saja. Motivasi ini untuk melaksanakan tugas yang memberikan nilai moral kepada suatu tindakan. Contohnya itu seperti kita melayani customer dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya ada teori justice and fairness. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf dari Inggris yang bernama David Hume. Ia meyakini bahwa keadilan itu muncul karena ada dua alasan. Yang pertama adalah bahwa manusia tidak selalu bersifat baik dan juga penolong, dan yang kedua adalah masalah kelangkaan sumber daya. Ini percaya bahwa masyarakat dibentuk dari sikap yang mementingkan diri sendiri. Kemudian ada dua aspek yang dijelaskan dalam teori justice and fairness. Yang pertama itu procedural justice dan yang kedua distributive justice. Untuk procedural justice ini merupakan aspek utama dari sistem hukum yang adil. Artinya adalah setiap orang diperlakukan sama dan aturan diterapkan tanpa membeda-bedakan. Baik, selanjutnya ada aspek distributive justice. Aspek ini dipelopori oleh Aristoteles, di mana ia berargumen bahwa kesamaan harus diperlakukan secara sama, sedangkan ketidaksamaan harus diperlakukan secara tidak sama pula, tergantung proporsi perbedaan yang terjadi. Dalam aspek ini, persepsi merupakan hal yang paling penting karena dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Contohnya itu seperti banyak orang yang merasa kurang adil untuk membayar pajak yang lebih besar karena merasa apa yang mereka peroleh merupakan hasil kerja keras mereka. Apalagi kemudian mereka merasa uang pajak tersebut didistribusikan kepada orang-orang yang bukan tidak beruntung, melainkan adalah orang-orang yang bisa dibilang malas. Baik, kita lanjutkan kepada teori selanjutnya, yaitu virtue ethics. Virtue ethics ini merupakan konsep kehidupan yang baik, di mana tujuannya adalah kebahagiaan. Teori ini berbeda dari teori sebelumnya ya, di mana teori teleologi berfokus pada konsekuensi pengambil keputusan, sedangkan teori deontologi berfokus kepada motivasi dari si pengambil keputusan. Nah, kalau teori ini berfokus kepada karakter moral dari si pengambil keputusan. Teori ini mengambil pandangan secara luas, mengambil pandangan dengan lebih luas dalam memahami pengambil keputusan yang di kehidupan nyata itu memiliki beragam karakter. Contoh virtue ethics dalam kehidupan bisa kita lihat dalam lingkup bisnis, seperti contohnya itu integritas ataupun kejujuran atau ketulusan. Nah, sedangkan dalam perusahaan contohnya itu seperti mematuhi prinsip-prinsip
yang diberlakukan dalam perusahaan. Baik, selanjutnya ada sebuah pengambilan keputusan beretika di mana terdapat beberapa caranya. Yang pertama itu sniff test. Sniff test ini merupakan semacam preliminary test yang dapat digunakan hanya sekadar untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil atau keputusan yang kita buat ini telah melalui beberapa tes etika. Oke, berikut ini ada sniff test yang biasanya digunakan. Yang pertama itu, apakah saya nyaman jika keputusan yang saya ambil ini besok pagi muncul dalam surat kabar? Yang kedua, apakah saya bangga dengan keputusan ini? Yang ketiga, apakah ibu saya bangga dengan keputusan yang saya ambil? Kemudian, apakah keputusan ini sudah sesuai dengan misi ataupun kode etik perusahaan? Dan yang terakhir, apakah saya nyaman dengan keputusan ini? Dan common rules of thumb-nya ada 7, yaitu yang pertama golden rule. Jangan perlakukan orang lain yang kamu tidak ingin mereka lakukan terhadapmu. Yang kedua disclosure rule. Jika Anda nyaman dengan tindakan dan keputusan yang akan diambil setelah menanyakan pada diri sendiri, apakah Anda tidak keberatan jika rekan kerja, teman, dan keluarga Anda mengetahui hal ini? Yang ketiga ada intuition ethic. Lakukan apa yang kata hati Anda katakan. Selanjutnya categorical imperative, yaitu Anda dapat menerapkan prinsip ini jika secara konsisten juga dapat diterapkan oleh orang lain. Selanjutnya adalah professional ethic. Lakukan hanya yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada komite jika diminta. Prinsip utilitarian. Lakukan yang terbaik, paling bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Dan yang terakhir ada prinsip virtue. Lakukan apa yang dapat menggambarkan virtue yang diharapkan. Dan yang kedua ada stakeholder impact analysis. Stakeholder impact analysis merupakan teori utilitarianisme dalam keputusan bisnis. Kelebihan dari stakeholder impact analysis ini adalah memberikan kerangka analisis mengenai pihak-pihak yang kemungkinan terkena pengaruh dari keputusan yang diambil. Tahapan di dalamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Yang kedua, hitung dampak yang dapat dikuantifikasikan seperti labanya. Yang kedua, dampak yang tidak tercakup dalam laba namun dapat diukur langsung. Biasanya ini biaya eksternal, misalnya biaya kerusakan lingkungan akibat tidak dilakukan pengolahan limbah atau biaya kemacetan lalu lintas dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Selanjutnya, dampak yang tidak tercakup dalam laba dan tidak dapat diukur langsung, misalnya biaya pengobatan dari penyakit yang mungkin terjadi akibat polusi yang dilakukan perusahaan atau biaya sosial akibat pengurangan pegawai. Selanjutnya, hitung net present value dari selisih present value dari benefit dikurangi present value dari biaya akibat tindakan yang sering dipertimbangkan akan dilakukan. Yang keempat, hitung risk benefit analysis. Yang terakhir adalah identifikasi pemangku kepentingan yang berpotensi terkena pengaruh dari keputusan yang dan buat peringkatnya. Dan tahapan yang di dalam stakeholder impact analysis yang ketiga adalah lakukan penilaian terhadap dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan. Yang pertama, keadilan dan kesetaraan antara pemangku kepentingan. Yang kedua, hak-hak dari pemangku kepentingan. Dan kelompok kami dalam kasus mendapat kasus Sarbanes-Oxley Act. Sarbanes-Oxley Act atau SOA merupakan sebuah produk hukum undang-undang di Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Namun di Indonesia baru sebagian kecil yang menerapkan aturan tersebut. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika terhadap berbagai skandal pada beberapa perusahaan besar dan yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam The Big Five. Skandal-skandal yang menyebabkan kerugian bilioner dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana kecurangan berdampak sangat buruk terhadap pasar, stakeholder, dan para pegawai. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commission atau SEC dan beberapa self-regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud, serta
membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance. Isi-isi dari Sarbanes-Oxley Act adalah yang pertama ada 11, yaitu yang pertama Title 1 Public Company Accounting Oversight Board, yang kedua ada Audit Independence, yang ketiga Corporate Responsibility, yang keempat adalah Ancient Financial Disclosure, yang kelima adalah Analysis Conflict of Interest, yang keenam adalah Commission Research and Authority, yang ketujuh adalah Studies and Report, yang ke-8 adalah Criminal and Fraud Accountability, yang ke-9 adalah White Collar Crime Penalty Enhancement, yang ke-10 ada Corporate Tax Return, dan yang ke-11 adalah Corporate Fraud Accountability. Berikut ini ringkasan isi dari Sarbanes-Oxley Act. Yang pertama, membentuk suatu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang anggotanya independen dan ditunjuk oleh Securities Exchange Communication. Yang melanggar CAP yang sedang melakukan audit melaksanakan jasa pelayanan non-audit pada klien yang sama. Ketiga, adanya kewajiban rotasi bagi KAP maupun partner in charge dari KAP dalam melakukan audit bagi klien yang sama. Yang keempat, audit harus melaporkan kepada komite audit atau KA dan tidak saja kepada manajemen. Lalu, KA harus terdiri dari anggota independen. KA bertanggung jawab untuk menunjuk dan menyupervisi auditor. Selanjutnya, pengungkapan secara lengkap hal-hal lepas neraca yang material dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam diskusi dan analisis manajemen. Dan laporan keuangan tahunan harus menyertakan pernyataan mengenai tanggung jawab manajemen atas international control dan asesmen manajemen terhadap kondisi IC yang ada di perusahaan. Dalam pembahasan kasusnya, SOA memberikan beberapa perhatian untuk pengendalian internal, terbukti dengan adanya jasa hotlines yang disediakan atau diberikan untuk proses pelaporan fraud yang disaksikan oleh pegawai dan perlindungan terhadap pegawai tersebut atas pelaporannya. Tapi sayangnya SOA memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah memfokuskan pada pemberian sanksi dan perlakuan terhadap subjek. Namun pada kenyataan kebanyakan kasus fraud yang terjadi bukan hanya terjadi karena individu yang melakukannya, moral hazard, tapi lebih dikarenakan adanya permainan dalam sistem. Oleh karena itu terdapatlah elimination of internal control, yang berarti kebanyakan kegagalan yang terjadi dalam internal control terjadi karena masing-masing individu yang seharusnya menerapkan prinsip internal control ini dengan baik, dengan sengaja melakukan pelanggaran dan bersepakat secara bersama-sama menyeleweng. Dan sampai saat ini belum ada sistem yang dapat menakut-nakuti orang-orang yang memiliki peluang melakukan kecurangan baik dalam lingkup manajemen ataupun individu. Selanjutnya, efek sanksi dengan adanya SOA nampaknya tidak terlalu ampuh untuk dipopulerkan. Ini terbukti dengan terjadinya kasus fraud untuk kesekian kalinya di Amerika yang secara menyeluruh mengadopsi SOA. Bahkan terjadi beberapa kasus fraud lebih parah dan sampai-sampai menyebabkan kerusakan ekonomi global. Adanya komponen lain yang menyebabkan internal control tidak berjalan secara semestinya, yaitu ketika moral hazard atas individu yang terjadi dalam sebuah perusahaan sudah tersistem. Contohnya kasus adalah AIG yang merupakan salah satu perusahaan asuransi besar di dunia. Hedge fund dan peluang pengendalian uang yang besar oleh manajemen menjadi daya tarik tersendiri untuk melakukan skandal keuangan. Perdebatan mengenai hukum ini menjadi pro dan kontra karena terdapat untung rugi dalam penerapannya. Dari sisi pro, merasa bahwa aturan ini diperlukan dan memegang peran penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dengan cara memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara dari sisi kontranya, merasa bahwa hukum tersebut tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing. Jadi yang dikritisi oleh kelompok kami
dalam etika dan moralnya, yaitu efek sanksi. Dengan adanya SOA nampaknya tidak terlalu ampuh untuk dipopulerkan. Ini terjadi dengan terjadinya kasus fraud untuk kesekian kalinya di Amerika secara menyeluruh mengadopsi SOA. Bahkan terjadi beberapa kasus fraud lebih parah dan sampai-sampai menyebabkan kerusakan global ekonomi. Saran dari kelompok kami, seharusnya undang-undang SOA lebih diperinci lagi dan detail mengenai aturan-aturan yang dapat menyebabkan fraud. SOA juga dapat memberikan sanksi yang lebih ampuh agar perusahaan jera untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik dan merugikan pasar pihak maupun para pemangku kepentingan. Dan yang kedua dari kritisinya adalah teori etika atau deontologi. Masing-masing individu yang seharusnya menerapkan prinsip internal kontrol ini dengan baik dengan sengaja melakukan pelanggaran dan bersepakat secara bersama-sama menyeleweng. Sarannya dari kelompok kami, seharusnya individu di dalam perusahaan tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan teori deontologi, bukan masalah menyeleweng internal kontrol yang ada di perusahaan. Dan sebagai undang-undang yang mengatur adanya kecurangan tersebut, yaitu SOA, harusnya dapat memberikan sanksi yang ampuh untuk para pelaku yang melanggar undang-undang tersebut agar mereka jera untuk melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak. Kesimpulannya, dari kasus di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwa SOA dimunculkan dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan investor setelah skandal akuntansi dan kebangkrutan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Secara umum, hukum tersebut mengatur tentang akuntansi, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan komite audit yang independen, dan kompetensi eksekutif, pengungkapan dan pembaharuan governance, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik. Sehingga pada intinya SOA memberikan persyaratan bagi sebuah perusahaan terhadap pengendalian internalnya. Perdebatan mengenai hukum ini masih menjadi pro dan kontra karena terdapat untung rugi dalam penerapannya. Dari sisi pro, merasa bahwa aturan ini diperlakukan dan memegang peranan penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pasar modal nasional dengan cara memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Sementara dari sisi kontranya, merasa bahwa hukum tersebut tidak diperlukan dan campur tangan pemerintah dalam manajemen perusahaan menempatkan perusahaan-perusahaan pada kerugian kompetitif terhadap perusahaan asing. Sarannya dari kelompok kami adalah pemerintah telah memberlakukan penerapan SOA terhadap perusahaan-perusahaan terbuka di Amerika. Namun pada kenyataannya praktik tersebut masih belum bisa bekerja secara optimal dikarenakan masih banyak sekali kasus kecurangan atau fraud yang terjadi, bahkan semakin tidak terbendung lagi. Menurut kami, pemerintah pusat harus segera melakukan evaluasi terhadap SOA yang telah dibuat agar nanti hukumnya tersebut bisa menjadi sebuah hukum yang menjerat siapa saja yang melakukan kecurangan. Juga pemerintah maupun perusahaan itu sendiri sebaiknya melakukan reshuffle struktur kepengurusan dan memperbaiki sistem pengendalian dalam perusahaan tersebut, karena tidak sedikit kasus yang terjadi dalam kasus memang sudah direncanakan dan tersistem dengan baik oleh sekelompok orang yang termasuk dalam KP The Big Five seperti Arthur Andersen, KPMG, dan PwC. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang teori etika dan pengambilan keputusan beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam presentasi kelompok kami. Kami hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.